Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandera dengan NIM S1S12221. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi daftar Python atau Python list. Kita masuk saja ke materinya. Yang pertama, Python list. Daftar atau list digunakan untuk menyimpan banyak item dalam suatu variabel. Contoh dari list itu adalah ini. MyList sama dengan apel, banana, dan juga cherry. Yang dimana MyList ini merupakan nama dari listnya, sedangkan apel, banana, dan juga cherry merupakan value dari list ini. Ini merupakan salah satu contoh dari list. Oke, lanjut. Daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan juga dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Ada ini listnya dan juga ada print. Oke, kita daftar, kita langsung coding. Misalkan ini sama dengan apple, banana, cherry, print list. Oke, bisa lihat di sini kalau outputnya akan menampilkan semuanya value yang ada di dalam list ini, yang dimana listnya itu bernama list. Ini akan tertampil semuanya, apel, banana, dan juga cherry. Oke, lanjut. Daftar item. Item dapat diurutkan, dapat diubah, dan memungkinkan tidak duplikat. Item daftar di indeks. Item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Contoh, jadi yang untuk memanggil value apel saja, jadi kita perlu indeksnya. Indeks yang pertama seperti yang kita tahu tadi, bahwa indeks 0 yang pertama apel, sedangkan yang setelahnya apel itu banana, berarti setelah 0 itu berarti 1. Kalau kita mau menunjukkan banana, berarti kita tulis di sini indeks 1, maka muncul banana. Seperti itu. Oke, lanjut. Jika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Jadi urutannya itu dari yang awal ini adalah 0, 1, 2. Nggak bisa kita ubah sendiri. Yang ini 0, yang ini 1, yang ini 2, ini yang 1. Nggak bisa kita kasih begitu kan, karena ini sudah menjadi ketentuan dari list yang ada di Python. Maksud dari kalimat ini, jika Anda menambahkan item baru dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Dapat diubah. Daftar dapat diubah. Artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Ya, tinggal dimodifikasi saja listnya. Misalkan mau ditambahkan lagi, misalkan apa, coklat. Terus seperti kita tahu ini bahwa indeksnya itu 3 untuk menampilkan coklat. Oke, langsung seperti itu. Sangat mudah untuk mengubah dari list ini. Bisa mengubah, mau itu menambahkan atau mengurangi, ya. Karena daftar di indeks daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Ya, betul. Contohnya seperti ini. Dapat memungkinkan tidak duplikat. Bisa dilihat bahwa value-nya itu ada, apelnya ada 2. Jadi maksud dari duplikat itu value-nya itu 2, namun walaupun value-nya 2, indeksnya itu tetap berbeda harusnya. Oke. Satu, dua.
012333. Oke, walaupun ada dua value yang sama tapi indeksnya itu tetap berbeda ya, seperti itu. Oke, lanjut. Panjang daftar. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, gunakan len. Ya. Cetak jumlah item dalam daftar. Oke, seperti yang dilihat di sini, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, gunakan fungsi len. Berarti len ini berfungsi untuk menentukan rentangnya, seberapa banyak value yang dimiliki dari list ini. Seperti yang dilihat ini outputnya 5, berarti ada 5 value seperti itu. Terus masuk ke item daftar atau tipe data. Nah, item daftar dapat berupa tipe data apapun, bisa string, bisa int, dan bisa boolean ya, seperti itu. Seperti yang kita pernah pelajari di video yang pertama sekali, daftar dapat berisi tipe data yang berbeda, bisa digabung. Misalnya ada yang string itu menggunakan titik tanda petik 1 ataupun 2 untuk yang angka tidak perlu, sedangkan boolean juga tidak perlu ya, seperti itu. Ada jenis ya, jenis ini ya kelasnya tadi, untuk menentukan kelasnya menggunakan fungsi type atau tipe. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kelasnya ini list, ya memang list karena memang list. Daftar ini berbentuk daftar. Ya, seperti itu. Daftar konstruktor. Dimungkinkan juga menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Contoh menggunakan list konstruktor membuat daftar. Contohnya seperti ini. Jadi dia menggunakan tanda kurungnya itu double. Kita tes saja. Oke, jadi daftar konstruktor itu ya seperti ini. Maksudnya tujuannya sama, untuk menampilkan semua value yang ada. Ya, ini ada apel, banana, cherry, apel, coklat, ada 5, betul sekali. Namun dengan codingan yang berbeda, dengan metode
yang lebih tepatnya metode pemanggilannya itu berbeda. Dia itu seperti ini, dia tidak menggunakan kurung siku untuk perbedaannya ya. Terus dia menggunakan dua kali ini, dia menggunakan dua variabel, maksudnya dua variabel itu ada list dan dislist. Namun untuk di printnya itu variabel yang paling kiri yang dimasukkan, yang dislist ya, seperti itu. Oke, lanjut. Python access item daftar. Akses item daftar di indeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, sudah saya jelaskan beberapa kali. Untuk menampilkan value yang pertama atau value yang paling kiri, kita hanya perlu mengindekskan 0, karena seperti yang diaturkan tadi, list itu untuk value pertamanya akan selalu 0 indeksnya, dan indeksnya itu akan selalu berurutan. Itu sifat-sifat dari list. Nah, item pertama memiliki indeks 0, bukan 1. Kalau 1 itu indeks item yang kedua. Pengindeksan negatif. Indeks negatif berarti memulai dari akhir. Nah, contohnya seperti misalkan min 1, apa yang akan terjadi? Coklat. Sedangkan min 2 misalkan lagi apel. Nah, sudah ditahu polanya bahwa untuk yang min itu diurut dari yang dari terakhir. Kalau dari min 1 berarti coklat, value terakhir. Untuk min 2 apple, min 3 ini, min 4 ini, dan min 5 ini. Seperti itu. Lumayan gampang. Rentang indeks. Nah, Anda dapat menentukan rentang indeks dan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Contoh, misalkan ada rentang 2.25 tes. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata yang terinput yang teroutput itu cherry, apel, dan coklat dari indeks 2 ke indeks yang keempat. Nah, muncul pertanyaan, kenapa tidak masuk ini 5? Karena misalkan kita tambah lagi anggur. Nah, tidak apa-apa lah bahasa Indonesia. Tetap coklat yang terakhir, walaupun sudah ada kita tambahkan indeks yang kelima. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau 2 ini merupakan indeks awal, jadi sudah pasti dia masuk. Indeks awalnya itu cherry. Nah, cherry yang ini, dan yang angka yang kedua ini yang 5, dia itu indeks akhir. Indeks akhir ini akan selalu tidak masuk. Kenapa? Karena yang 5 ini merupakan batas. Dia itu cuman berfungsi sebagai batas yang kelima ini. Contohnya logikanya itu seperti 5 itu lebih kecil. Misalkan kita mengambil value, terus nilai akhirnya itu 5. Jadi outputnya itu cuman yang tercetak itu indeks yang di bawah dari 5, tapi tidak sama dengan 5. Nah, jadi makanya di sini cuman ada indeks 2, 3, dan 4, sedangkan yang indeks betul-betul 5 tidak ada, karena 5 ini merupakan batas dia. Jadi bukan nilai akhir, dia batasnya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi di sini. Nah,
kayak begini berarti dia default. Contohnya misalkan kita ambil 5, muncul dari yang awal karena nilai awalnya kita tidak tentukan, dan ya langsung saja di print dari awal, dari yang indeksnya 4 indeksnya 0 jadi langsung ke ini, ke coklat ya. Oke. Contoh ini yang mengembalikan item dari cherry, mengabaikan nilai akhir, tentang akan berlanjut ke akhir daftar. Contoh ini mengembalikan item dari cherry hingga akhir. Oh iya, kalau ini kebalikannya. Misalkan ada nilai awal 2, berarti ya itu langsung dari nilai yang indeksnya 2 value-nya sampai yang terakhir, sampai anggur, karena nilai akhir itu tidak, nilai rentangnya itu yang kedua tidak ditentukan, jadinya ya langsung diambil saya semuanya karena tidak ditentukan juga gitu. Rentang indeks negatif, tentukan indeks negatif jika Anda ini memulai pencarian dari akhir daftar. Contoh ini mengembalikan item dari orange 4 namun tidak termasuk mangga. Oke, mangga ini maksudnya mango ya. Dari 4 berarti ini kan min 1, 2, 3, 4 dari orange yang ini ya. Lihat kursor saya ya, min 4 langsung ke min 1. Min 1 kan mango, namun karena nilai akhirnya itu min 1 berarti yang diambil itu tidak sama dengan min 1, berarti hanya sampai min 2. Berarti untuk output ini itu hanya sampai orange sampai melon itu ya, seperti itu. Nah, periksa apakah barang ada. Untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, gunakan in kata kunci. Periksa apakah apel ada dalam daftar. Nah, itu seperti ini. Dia menggunakan logika if, dia logika jika. Oke, kita langsung saja. If misalkan banana in list, print yes. Oke, ada error ternyata. Kita lihat errornya di mana ini, di line 1 banana. Kita ulang saja dulu. Oke, ternyata mungkin saya terlalu kecepatan untuk running, padahal di sini mungkin masih belum bagus, belum korek, masih belum benar ininya codingannya, makanya dia sempat salah. Nah, ini buktinya benar, yes ya. Nah, jika banana berada di dalam list, print yes. Nah, karena banananya ada di dalam listnya yang ini, berarti outputnya itu akan menghasilkan yes. Sedangkan misalkan kita buat saja errornya misalnya, berarti print no, misalkan ayam ya, ayam kan tidak ada, kita Ctrl S dan kita print, ternyata yang muncul adalah no, tidak, karena memang ayam tidak ada di dalam list ini. Seperti itu. Write dan ubah item daftar. Ubah nilai barang. Untuk mengubah nilai barang atau item tertentu, lihat nomor indeks. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin kita bisa langsung saja. Ini, misalkan di sini ada print list. Oke, mantap. Nah, di sini ada
pengkondisian sedikit. Misalkan list ini 1 sama dengan ayam. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S dan kita gas atau kita running. Nah, seperti yang kita lihat bahwa item yang di awalnya ini indeksnya adalah 1 itu banana, berubah menjadi ayam karena dengan bantuan codingan yang ini list indeks 1 sama dengan ayam. Jadi kita bisa mengubah yang tadinya indeks 1 itu merupakan value banana berubah menjadi ayam dengan ya langsung mengcoding seperti ini dengan menggunakan indeksnya tentunya. Nah, jadi indeks di sini sangat diperlukan untuk mengubah suatu value yang ada di dalam list tersebut. Kira-kira seperti itu. Terus ubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Oke. Oke. Nah, kalau yang ini tuh langsung mengubah itemnya itu satu-satu dengan menggunakan indeks. Kalau yang ini dia mengubah itemnya itu dengan menggunakan rentang. Nah, contohnya seperti ini, misalkan 1,3 itu sama dengan ayam, bebek. Oke, kita langsung saja. Ada error nampaknya. Apa yang error ini? Oh, ternyata ini. Maaf, kurang fokus. Seharusnya nih yang ini dan juga yang ini juga dia berubah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk mengubah suatu value atau beberapa value itu bisa juga menggunakan rentang supaya lebih cepat saja dan lebih tidak memakan tempat ya tentunya. Contoh seperti ini, apel, ayam, dan bebek. Kenapa ayam dan bebeknya ada di sini? Karena seperti yang saya kasih tahu tadi atau terangkan tadi bahwa misalkan ini satu indeks awalnya 1, berarti banananya terganti dengan ayam. Terus untuk yang ketiga ini kan nilai batas atau rentangnya, berarti 3 ini yang apel tidak termaksud ya, karena dia ini indeks yang ketiga. Berarti yang terganti itu indeks yang kedua. Yang indeks kedua itu adalah cherry. Makanya cherry ini diubah menjadi bebek. Yang ini. Nah, seperti itu. Jika Anda memasukkan lebih banyak item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan, dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Oke, coba kita lihat saja langsung. Oke, di sini dilihat bahwa 1 dan 2 rentangnya ini sebenarnya cuma hanya 1, berarti logikanya hanya ada 1 yang memenuhi gitu, dan yang memenuhi ini yang itu yang banana tadi diganti sama ayam. Tapi karena sudah diterangkan di sini bahwa jika item yang dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan itu item lainnya dapat dipindahkan jika
Anda memasukkan lebih banyak item dari yang Anda gantikan. Nah, karena ini kelebihan makanya dikasih masuk juga, tapi tidak mengganti value yang sudah ada di sini. Jadi dia tidak mengganti apapun, dia cuma masuk saja gitu. Nah, bisa lihat di sini cherry-nya masih ada tentunya. Terus di sini perbedaannya, dia habis ayam langsung bebek, terus langsung cherry, apel, coklat, dan anggur gitu. Jadi dia hanya masuk saja tanpa mengganti apapun gitu. Jika Anda memasukkan lebih sedikit item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan dan yang akan dipindahkan sesuai. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Tambahkan item daftar. Tambahkan item. Untuk menambahkan item ke akhir daftar, gunakan metode append. Contohnya seperti ini, ya kita langsung tes saja. Itu seperti mana ya tadi. Oke, ternyata seperti itu. List append, terus dalam kurung dia ini misalkan melon. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, untuk menambahkan item di akhir daftar, gunakan metode atau fungsi append. Nah, seperti yang saya lakukan ini, menggunakan append untuk memasukkan value melon, makanya melonnya langsung ada di akhir. Oke, sisipkan item. Nah, seperti katanya menyisipkannya, item daftar pada indeks tertentu. Gunakan fungsi insert metode ini. Metode ini insert menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Oh, jadi ini bisa ditentukan insert. Oke. Jadi dia tidak menggantikan, dia cuma menggantikan indeksnya saja, tapi indeks yang pemilik indeks sebelumnya yang value-nya itu tidak terubah. Ya, seperti itu contohnya ini. Bisa menggunakan insert ya. Kita coba insert, misalkan kita maunya 2. Nah, oke, sudah mantap. Kita Ctrl S dan kita jalankan. Push. Nggak tahu kenapa ini, tapi langsung bisa. Oke, di sini bisa dilihat bahwa melon di sini itu ditempati indeks 2. Indeks 2 itu ditempati melon. Yang tadinya cherry berubah menjadi melon. Namun untuk perbedaannya dengan yang tadi itu, dia ini value yang sebelumnya itu yang indeks kedua cherry tidak hilang, melainkan dia itu berpindah indeksnya dari yang tadinya 2 menjadi 3 sampai seterusnya ini, sampai yang anggur, karena adanya tambahan value. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi di sini. Perluas daftar. Untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend. Jadi di sini kita mungkin bisa menggabung 2 list menjadi 1. Misalkan list anggur lagi. List buah yang ini sama hewan yang kita kasih buat, jangan terlalu banyak, kita tulis ayam dan bebek saja supaya memperteratur. Oke, terus tadi dia itu menggunakan extend ya. Oke, kita lihat
seperti apa jadinya, mudah-mudahan tidak error juga. Oke, seperti di sini yang saya katakan barusan bahwa dua list ini, dua jenis list ini bisa digabung dengan menggunakan fungsi extend-nya. Codingannya seperti ini. Bisa dilihat bahwa ini apel, banana, cherry, apel, coklat, anggur, ayam, dan juga bebek. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, elemen akan ditambahkan ke akhir daftar. Nah, ditambahkan seperti yang kita lihat ini, ayam, bebek ini merupakan elemen yang ditambahkan dari hewan, dan mereka itu menempati daftar yang terakhir. Gitu. Tambahkan semua iterable. Metode extend tidak harus menambahkan list. Anda dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah. Bisa itu tuple, set, kamus, dan lain-lain. Codingannya seperti ini. Oke, lanjut. Python hapus item daftar. Hapus item tertentu. Metode ini menggunakan fungsi remove, menghapus item yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Kita tes saja langsung. Misalkan list titik remove. Terus kita tambahkan di sini, misalkan banana. Oke, kita lihat apakah banana hilang. Ternyata hilang. Yang tadinya banana itu indeks pertama berubah menjadi cherry, yang indeks yang kedua, jadi yang pertama, karena kita sudah remove atau menghilangkan banana dari list ini. Seperti itu. Nah, hapus kemuncul pertama banana. Oke, sama ya, seperti ini. Hapus indeks tertentu ya. Kalau yang ini sudah jelas, kita dapat menghapus value yang ada di list ini dengan menggunakan indeksnya saja. Oke. Pop, pakai list, pakai ini pop. Oke, seperti ini. Jangan, kalau kita tulis satu sini maka yang hilang banana ya, itu ubah hilang cherry. Oke, hilang cherry karena dia itu indeks 2, makanya dia yang hilang cherry. Dengan menggunakan fungsi pop, kita dapat menghilangkan value yang ada di list ini hanya berdasarkan indeksnya saja. Kalau yang tadi itu berdasarkan nama, yang ini berdasarkan indeks. Menurutku yang lebih yang lebih bagus itu ya indeks, karena ya penulisan indeks itu sudah hampir tidak mungkin salah. Tapi kalau untuk penulisan nama dari value-nya itu masih ada kemungkinan kesalahan ketik. Jadi menurutku ya lebih bagus indeks ini, penghapusan dengan indeks tertentu. Ya, tapi juga Anda mau menggunakan yang pakai nama ya tidak apa-apa. Selera orang berbeda-beda. Oke, lanjut. Ini tadi itu sama saja contohnya, tapi untuk menghapus indeks yang terakhir. Oke. Kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Nah, tidak hanya menggunakan fungsi pop, kita juga dapat menggunakan fungsi del untuk menghapus value dari list dengan menggunakan indeksnya. Jadi bisa pop, bisa del, kayak gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kata del juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Jadinya kalau tidak ada indeks yang dimasukkan, makanya ya terhapus semua karena tidak ada indeksnya. Kecuali ada indeksnya dimasukkan juga, makanya yang dihapus itu berarti yang indeksnya. Misalkan indeksnya 2, berarti yang dihapus itu value yang ada yang di indeks 2-nya, yang gitu. Tapi kalau tidak ada indeks dimasukkan, berarti semua value yang ada di list ini akan dihapus dengan fungsi del. Ya, seperti itu maksudnya. Hapus daftar. Dengan menggunakan fungsi clear, dapat mengosongkan daftar. Daftarnya masih ada, tetapi tidak ada isinya. Kita tes. Clear. Kita lihat apa yang terjadi.
Oke, langsung lenyap semua. Sisa kurung siku. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Python daftar lingkaran. Ulangi daftar. Anda dapat mengulang item daftar dengan menggunakan for loop. Cetak semua item dalam daftar satu persatu dengan menggunakan for. Codingan seperti ini. Kita tes saja langsung. For in list print seperti ini ya. Oke, nampaknya seperti ini. Kita langsung dia itu langsung tercetak semua value yang ada di dalam list ini. Nah, untuk cetakannya itu langsung seperti ini dari atas ke bawah, berbeda dengan yang kita lihat sebelumnya yang selalu dari kiri ke kanan. Jadi ini dari atas ke bawah. Oke, mungkin itu saja perbedaannya. Ulangi nomor indeks. Anda juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Nah, misalkan ada codingan di sini contohnya, cetak semua item yang mengacu pada nomor indeksnya. For i in range length, this list print this list. This berarti ini i, terus ini menggunakan len. Oke, gas. Salah nampaknya. Kita lihat salahnya di mana. For i in range. Saya kurang fokus ya. Berbeda dengan yang tadi itu dia tidak menggunakan range. Saya pikir menggunakan. Nah, ini dia codingannya untuk menggunakan index dalam menampilkan value-value yang ada di dalam list tersebut. Nah, yang pertama kan tidak menggunakan indeks. Yang kedua menggunakan indeks. Nah, sesuai saja. Oke, menggunakan perulangan sementara. Anda dapat mengulang item daftar menggunakan while loop. Gunakan fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dan mengacu pada indeksnya. Contohnya seperti ini. Oke, seperti ini. Mirip-mirip seperti for tadi, namun ini menggunakan while. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Jadi sintaksnya paling simpel ini katanya. Contohnya itu lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Oke, codingannya seperti ini. Dia itu pakai kurung siku. Dalamnya itu ada print x for x in this list. Oh, hampir mirip dengan yang for yang awal ya. Coba kita tes saja langsung. Print i for x in list. Oke, kita lihat. Lupa saya save. Oh iya, di sini menggunakan kurung biasa ya. Oke. Oh, for x. Maaf. Nah, jadi ya
value-nya itu atau outputnya dari semuanya itu sama semua. Yang membedakan itu metodenya itu berbeda dalam menampilkan value yang ada dalam list ini. Banyak sekali caranya, tinggal dipilih salah satunya, dipilih saja yang menurutnya yang paling gampang ya, seperti itu. Pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contohnya berdasarkan daftar buah-buahan, Anda menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya tanpa pemahaman daftar. Anda harus menulis form pernyataan dengan teks bersyarat di dalamnya seperti ini yang panjang. Tapi dengan pemahaman daftar, Anda hanya dapat melakukan semua itu dengan satu baris kode. Seperti ini. Oke, kita langsung saja coding. Misalkan ada sebuah variabel baru nama new, x for x in list if misalkan ini b in x, terus di sini new. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita dapat menggunakan metode pemahaman daftar seperti ini untuk mencari value-value itu yang berawalan huruf yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini mana saya ini mencari huruf yang awalannya B, maka yang muncul itu cuma banana, karena hanya banana saja yang awalannya B. Seperti itu. Jadi bisa melakukan hal semua itu hanya dengan satu baris code seperti ini. Mempermudah lah. Oke, kita masuk ke sintaks. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Ya, seperti yang tadi. Oke, tanpa ini dapat diubah, ya teman dapat berubah objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set, dan lain-lain. Anda dapat menggunakan range. Fungsi ini membuat iterable. Jadi seperti ini, x for x in range 10, berarti rentangnya itu 10. Contoh yang sama namun dengan syarat, hanya dengan yang lebih rendah dari 5. Berarti x-nya itu lebih kecil dari 5, tapi tidak sama dengan 5. Ekspresi adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat Anda manipulasi sebelum berakhir, seperti item daftar di daftar baru. Jadi seperti ini. Untuk membuat daftar baru menjadi huruf besar itu menggunakan fungsi upper seperti yang pernah kita pelajari, x titik upper for x in fruit. Banana langsung berubah menjadi item lagi, huruf besar semuanya dengan menggunakan upper. Kalau huruf kecil semua dia itu lower kalau tidak salah. Orange. Nah ini juga ya, ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Nah, di sini kembalikan orange dan bukan pisang. X, jika X tidak sama dengan banana, maka orange for X gitu. Kembalikan barang jika bukan pisang, jika pisang kembalikan jeruk. Oh iya, seperti itu untuk pemahaman daftar. Python urutkan daftar. Urutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki sort metode atau fungsi sort yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik secara default. Urutkan daftar berdasarkan objek. Bisa menggunakan sort dan langsung akan terurut, langsung terurut.
Oke, langsung terurut dari yang pertama A, langsung B, C, dan C terakhir. Nah, seperti itu, mengurut dengan sesuai abjad. Kalau numerik itu angka ya. Kita contohkan saja, misalkan kita hapus dulu ini. Untuk numerik tidak perlu menggunakan tanda petik, langsung saja misalkan 100, 200, 300, kita sort saja. Nah, kan ini sudah terurut ya, kita buat lagi 50, 75, 120. Nah, tersort dari yang paling kecil ke yang paling besar, 50, 75, 100, 120, 200, dan 300 terakhir. Seperti itu. Urutkan menurun dengan menggunakan kata kunci reverse. Jika reverse sama dengan true. Oke, berarti di sini reverse sama dengan true. Oke, misalkan ini langsung berubah menjadi 300, 200, 120. Jadi dia terbalik ya. Misalkan lagi yang tadi, yang ini kita reverse true, langsung kita Ctrl S dan kita jalankan. Apa yang terjadi, ternyata dia itu terurut dari yang abjadnya paling belakang ya, yang C dulu hingga diakhiri yang A. Itu maksud dari urutkan menurun. Sesuaikan fungsi pengurutan. Anda juga dapat menyesuaikan fungsi Anda sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci, ya key function. Fungsi ini mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk menggunakan daftar angka terendah lebih dulu. Jadi ini menggunakan metode fungsi. Seperti ini, dia itu menggunakan fungsi, terus ada returnnya juga. Pengurutan tidak peka, harus besar atau kecil. Secara default sort metode ini paket huruf besar dan kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Seperti itu. Misalnya kita ubah dulu ini. Misalkan tanpa reverse, kita lihat dulu apa yang terjadi tanpa reverse. Tanpa reverse itu yang pertama adalah anggur, tapi karena saya ingin apel duluan, makanya kita kasih perbesar kapital dari apel, maka yang muncul dulu adalah apel. Seperti yang sudah dijelaskan ini, bahwa pengurutan itu peka dengan huruf besar atau kecil. Kalau hurufnya besar, maka akan ditaruh di depan. Seperti ini. Nah, ini untuk versi yang huruf kecilnya. Urutan terbalik. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Bagaimana jika Anda ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya? Metode ini reverse membalik urutan pengurutan elemen saat ini. Contoh seperti ini. Untuk yang tadi itu reverse-nya kita masukkan ke dalam sort. Namun untuk ini reverse-nya kita ganti. Sortnya itu kita ganti jadi reverse. Kita lihat. Tidak terjadi apa-apa. Apakah ini yang namanya? Ya. Jadi dia ini ternyata mereverse. Dia itu tidak mereverse berdasarkan abjad lagi, tapi dia mereverse dari apa yang tertulis di sini yang kita masukkan. Jadi untuk yang indeks yang paling terakhir ini, yang paling tinggi, dia taruh di yang awal. Untuk coklat juga mengikut sampai yang indeks 0 yang terakhir, yang paling belakang. Ya, seperti itu. Jadi reverse yang ini tuh tidak tidak terpaku dari abjadnya lagi. Mungkin ini juga berlaku untuk yang numerik. Kalau yang numerik mungkin hanya cuman dibalik saja tanpa diurutkan lagi dari yang kecil ke besar. Kalau yang untuk yang terkecil dan terbesar itu harus menggunakan sort lagi. Seperti itu. Python salin daftar.
Anda tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 1 sampai list 2 sampai list 1, karena list itu hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2 tentunya. Ada beberapa cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah menggunakan metode daftar bawaan copy atau function copy. Misalkan ada ini, oke, jadi seperti itu. Oke. Misalkan kita mau list, kita membuat list yang sama dengan ini, misalkan new list saja lah, new list gitu. Sama dengan terus kita list ini titik copy. Oke, terus kita list di sini di printnya apa yang akan terjadi. Seharusnya ini menampilkan apel benar ciri dan seterusnya ya. Kita hapus dulu ini karena terlalu banyak lah outputnya, dan kita ulang. Oke, jadi dia itu work ya, berjalan, dia tercopy listnya dengan menggunakan fungsi copy. Jadi new list dan list ini sudah sama isinya, isi listnya sudah sama. Terus cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawaan. Metode bawaannya itu ya list ini, list function list. Tinggal kita ubah saja di sini. Seperti ini ya. Oh, karena namanya berbeda. Nah, kita ubah sedikit. Oke, karena namanya sama mungkin ini jadinya error. Nah, kayak sama ya seperti yang tadi. Bedanya dia ini menggunakan list, yang tadi itu menggunakan copy untuk menyalin list sebelumnya. Ada dua cara, yang pertama menggunakan copy dan yang kedua adalah menggunakan list tentunya. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu Python gabung daftar. Bergabunglah dan dua daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu yang termudah adalah menggunakan operator plus seperti ini. Oke, menggunakan ada dua list dengan menambahkan list yang ketiga dan menggunakan operator plus, maka bisa tergabung ya. Misalkan ini list satu, kita ubah saja langsung dari list 3 sama dengan list 1 sama list 2. Ctrl S dan kita lanjutkan. Oke, langsung tergabung ya ayam bebeknya di bagian belakang. Jadi berjalannya sesuai. Untuk yang cara yang kedua bisa menggunakan list event. Coba kita tes lagi, misalkan for tadi apa, for x in list 2, list 1 akan x, list 2 list 1 titik event dalam kurung Oke, works lagi dan sama ya, nggak akan selalu sama sih. Dan yang terakhir menggunakan fungsi extend, metode yang tujuannya akan menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Oke, yang terakhir ini itu gimana, list 1 extend list 2.
Oke. Dan yang terakhir juga sama, bisa tergabung. Jadi ada 3 macam metode untuk menggabungkan list satu dengan yang lain. Ada menggunakan operator plus, ada yang menggunakan for, pakai list, pakai append, dan yang terakhir menggunakan fungsi extend. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan list ini. Semoga yang saya sampaikan bisa mengerti. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.